Nah, di bagian kasus yang teman-teman jumpai, nah ini kasus yang pertama. Dari kasus yang pertama ini, kalau kita pahami, itu ceritanya tentang e-commerce yang ternyata ada data yang bocor. Nah, data yang bocor ini banyak penyebabnya, di beberapa negara juga ada. Lalu kemudian kebocoran data ini menyebabkan mau tidak mau ada akibatnya ya. Jadi bisa dibilang masih bisa aman ataupun tidak, termasuk juga dengan semua jenis e-commerce gitu ya, atau platform marketplace. Ada Bukalapak, Lazada, yang baru-baru ini juga ada Tokopedia. Nah, itu juga mengalami yang namanya di mana data itu bocor. Dengan kata lain, ada diinformasikan kalau di berita ini 91 juta data pengguna. Oke. 91 juta data pengguna itu dijual di dalam situs gelap, yaitu sebesar 5.000 US dollar. Nah, menurut teman-teman, apakah ada yang bisa mungkin mengidentifikasi berdasarkan dari responsibility, accountability, dan liability? Masih ingat kan minggu lalu kita belajar hal tersebut? Halo, masih ingat tidak? Bara mau berbicara, kasih sempat di unmute. Nggak jadi, Bu. Oke, ya masih ingat tidak teman-teman untuk yang bagian accountability, responsibility, dan liability? Kalau susah, coba diidentifikasi dulu. Kira-kira responsibility itu apa sih maksudnya? Ada yang masih ingat? Hal yang akan diterima ketika melakukan sesuatu. Hal yang akan diterima ketika kita melakukan sesuatu. Seperti apa Lulu itu kalau hal yang akan kita terima? Kalau dari contoh Ibu kemarin, Mm-mm. saya ingatnya biaya kewajiban tugas gitu, Bu. Tapi kurang paham saya, Bu. Oke. Kalau misalnya kamu melakukan suatu kenakalan waktu kecil, kira-kira apa? Contohnya, lu kalau habis melakukan sesuatu, maka akan menerima konsekuensinya. Kira-kira apa? Oh, bertanggung jawab, Ibu. Bertanggung jawab itu lebih dari Dimarahi orang tua. artinya. Lebih dari artinya kali itu. Kalau nakal mungkin cuma dimarahi orang tua. Gitu bukan, Bu? Iya, betul. Nah, contohnya apa, lu? Contoh kecil aja. Hah? Contoh kecil dulu, kamu lakukan apa kira-kira? Misalnya kayak luka habis jatuh gitu, Bu, gara-gara saking nakalnya. Oke, ya, Clara melengkapi. Nah, betul, yang namanya responsibility adalah suatu akibat yang akan kamu dapatkan ketika kamu melakukan sesuatu hal. Jadi diibaratkan ketika kamu misalnya isengnya dulu waktu anak kecil, misalnya kalian, kalau tadi contohnya Clara adalah senang main gitu ya, sampai lupa bahwa akan jatuh gitu ya. Mainnya terlalu ceroboh, terus jatuh. Nah, akibatnya mau tidak mau akan dikenai marah. Nah, sama halnya juga dengan misalnya uang jajan yang diberikan ke kalian itu, eh, misalnya sehari harus habisnya 10.000. Tetapi kalian melakukan kenakalan, yaitu, bentar, biar lewat lagi deh. Oke, kenakalan yang kalian lakukan adalah ternyata menghabiskan uang jajan lebih dari 10.000. Dengan kata lain, di sini ada yang namanya konsekuensi yang harus diterima, yaitu dimarahi paling tidak ya, atau diberikan peringatan. Nah, itu yang disebut dengan responsibility. Sedangkan accountability berarti di sini lebih kepada institusi sosial atau fitur sistem tersebut. Kira-kira siapa yang nanti kamu harus bertanggung jawab dan tindakan apa yang harus kamu lakukan?
Misal tadi kasusnya adalah uang jajan yang kelebihan itu ya. Harusnya 10.000 per hari, tapi kamu jajannya ternyata 15.000. Mau nggak mau mengambil tindakannya apa gitu ya. Paling kelihatan secara logika adalah di hari berikutnya kamu hanya bisa jajan 5.000 rupiah, walaupun merengek-rengek karena eh, apa ya, kenakalan kalian harusnya kan bilangnya ini harusnya 10.000, tetapi karena kelebihan di hari ini ya berarti kamu harinya boleh jajan 5.000 gitu ya. Jadi ada yang diakumulasikan. Nah, berarti resikonya dengan kata lain bisa jadi ada lagi kemungkinan kamu nggak diberikan uang jajan karena harusnya cuma jajan sekian, tetapi ke apa ya istilahnya terlalu menganggap sepele, jadinya mau nggak mau tidak akan dapat lagi kesempatan untuk jajan. Lalu liability-nya gimana kira-kira? Ada yang mungkin bisa memberikan contoh kalau liability-nya kalau dari kasus itu? Gimana teman-teman? Halo? Saya mau coba jawab, tapi yang maksud dari liabilitas sendiri, Bu. Iya, gimana Kak? Kalau liabilitas itu tuh kayak suatu badan yang mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi, baik dalam sistem maupun dalam organisasi itu sendiri. Kalau dari contohnya, kalau uang jajan, kira-kira gimana Clara? Bisa identifikasi nggak? Kalau dari contoh kayak orang tuanya ngasih nasihat gitu bukan Bu? Bisa, Pada anak. bisa. Tetapi kadang kan kita dihukum dulu ya. Dihukum disuruh refleksiin dulu. Oh ya, berarti dulu terus nanti dinasihatin. Iya, betul. Jadi dengan kata lain, responsibility itu kalian melakukan tindakannya apa dulu. Lalu akuntabilitas itu lebih kepada kira-kira siapa sih yang harus bertanggung jawab, berarti kalian toh. Diidentifikasikannya seperti itu. Tindakannya siapa yang akan menentukan? Ya orang tua, apa? Mau diberikan lagi uang jajan, disuruh refleksi atau gimana? Nah, akhirnya misal liability-nya ternyata keputusannya tidak diberikan lagi uang jajan gitu ya. Nah, maka due prosesnya berapa lama waktunya? Apakah seminggu? Apakah cukup 2-3 hari agar dia berefleksi? Atau bagaimana? Nah, sama halnya dengan ini teman-teman. Data pengguna e-commerce itu bocor. Menurut teman-teman, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini? Kalau contohnya yang kelihatan aja ya, di sini yaitu Tokopedia ternyata menjual data penggunanya sebesar 91 juta, dijual dengan harga 5.000 US dollar. Nah, kira-kira kalau diidentifikasi dengan yang tadi, yaitu prinsip-prinsip basic konsep dari etika, kira-kira gimana teman-teman? Kalau dari ini. Yang bertanggung jawab dari ini Tokopedia-nya sih, Bu. Oke. Akibat apa, Peter, sebelum sampai yang bertanggung jawab? Akibat kebocoran datanya itu, Bu, yang dijual itu. Oke, berarti yang mana responsibility, Peter? Halo, Peter. Aduh, kurang tahu. Kamu tuh paham secara konsep, tapi bingung masukin ke dalam kolomnya ini ya. Saya Oke, mau coba jawab. oke, ya Clara, ya dilengkapi yuk jawabannya Peter. Yang responsibility itu, jadi Tokopedia itu akan menerima sendiri kemungkinan biaya yang timbul akibat perlakuan-perlakuan di sini, di mana yang kebocoran data dari konsumen ya konsumen, Bu. Oke, bisa. Jadi bagian yang pertama itu kalau mau dijelaskan detail gitu ya, adanya kebocoran data yang dimiliki oleh Tokopedia, maka dia akan menerima tugas ataupun biaya ataupun termasuk dengan konsekuensi kalau harus dihukum akibat kebocoran data tersebut.
Itu satu untuk responsibility. Yang kedua, berarti accountability siapa? Tokopedia berarti bertanggung jawab untuk melakukan bagaimana caranya biar si pihak pengguna balik lagi mempercayai penggunaan dari e-commerce tersebut. Nah, karena dia bertanggung jawab, maka liability-nya apa? Berarti bisa jadi dia mengecek bocornya data itu di website mana, lalu kemudian pengamanannya seperti apa, apakah ada konsekuensi kalau dari kebocoran data pengguna harus dihukum secara hukum, atau bagaimana. Nah, due prosesnya sampai dengan menjamin bahwa data itu tidak lagi ada bocor, maka kan waktu pernah ada kebocoran data Tokopedia, teman-teman diminta memperbaiki password-nya. Nah, berarti itu sudah due proses yang dia lakukan. Jadi, bisa dipahami tidak mulai dari kasus yang itu, teman-teman? Bisa, Bu. Saya. Oke. Kalau dengan kasus yang berbeda, kira-kira bagaimana? Oke, kalau yang ini, kira-kira bagaimana? Serangan baru Amerika Serikat ke Huawei, curi rahasia dagang untuk membantu Iran. Ada yang mau coba mengidentifikasikannya lagi dari segi responsibility, accountability, dan terakhir viability. Ada yang coba, teman-teman? Mungkin kalau masih malu, saya tunjuk aja ya. Ini tanggal 20 bulan 9. Nomor 29. Itu di sini adalah halo Tria. Halo Tria. Iya, Bu. Ya, Tria. Kira-kira gimana, Tria, kalau diidentifikasi pakai yang tadi? Responsibility, accountability, dan liability. Sebenarnya kurang mengerti sih, Bu, gimana responnya itu. Soalnya kan ada yang bilang tadi ada yang responnya cuma teguran. Terus ada yang dari badan itu, Ibu. Sebenarnya belum ngerti, Ibu. Cara kerjanya seperti itu, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih Tria. Oke, jadi kalau kita lihat ini barang-barang aja diidentifikasi. Gimana? Oh, ini saya karena katakan ini ya, jadinya mau nggak mau. Apa mau lihat videonya dulu, teman-teman? Biar nggak bingung. Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Bentar, saya putarnya berdasarkan dari share audio ya. Hal ini mempertajam pertikaian antara Amerika dengan perusahaan teknologi asal China tersebut. Hal ini juga berisi tuduhan baru tentang keterlibatan Huawei di negara-negara yang dikenai sanksi oleh Amerika. Di antaranya Huawei dikatakan memasang peralatan pengintai di Iran yang digunakan untuk memantau para demonstran selama berdemonstrasi anti pemerintah 2009. Hal ini mempertajam pertikaian antara Amerika dengan perusahaan teknologi asal China tersebut. Hal ini juga berisi tuduhan baru tentang keterlibatan Huawei di negara-negara yang dikenai sanksi oleh Amerika. Di antaranya Huawei dikatakan memasang peralatan pengintai di Iran yang digunakan untuk memantau para demonstran selama berdemonstrasi anti pemerintah 2009. Oke, ternyata cuma diulang-ulang. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Yang harus bertanggung jawab siapa? Atau konsekuensinya yang harus diambil pertama kali siapa? Perusahaan Huawei sendiri. Betul, perusahaan Huawei sendiri, betul yang dikatakan Clara. Berarti dengan kata lain, Huawei mau nggak mau punya kewajiban untuk memberikan informasi. Benar nggak sih ada chip yang ditanamkan di dalam HP-nya atau perangkat device-nya?
Dia punya kewajiban untuk menginformasikan tersebut. Nah, berarti ketika ada chipnya, maka siapa yang harus mengambil tanggung jawab tersebut? Huawei atau Amerika Serikat atau Iran? Huawei. Huawei juga ya. Jadi Huawei setelah tahu nih, setelah diketahui ternyata ada chip yang dipasang atau alat yang dipasang di dalam perangkatnya, maka dia harus mengambil tanggung jawab tersebut. Tanggung jawabnya apa? Bisa jadi, yaitu kalau sampai di liability ya, bisa jadi yang namanya Huawei tersebut tidak lagi diperbolehkan untuk diperdagangkan di Amerika. Karena kenapa? Karena pihak Amerika tidak percaya dengan produk Cina yang dimana membantu informasi bahwa di sini demonstran Iran itu kesal gitu ya, terus akhirnya kan Amerika sama Iran berantem terus toh. Nah, berarti dengan kata lain, karena dia memata-matai, dia bisa tahu, oh sebenarnya kayak gini loh, lalu nanti dimanfaatkan dan bisa dijadikan semacam adu domba. Nah, sampai dengan di prosesnya, maka Huawei akan terima konsekuensi sampai misalnya, yaitu tidak boleh lagi yang namanya berdagang, terus merek dagangnya bisa jadi diambil, atau misalnya sampai dengan di bagian hukumnya sendiri, di sini jelas dia akan terkena undang-undang peretasan atau hacker sendiri. Begitu teman-teman. Jadi tadi kalau Tria masih bingung, yang namanya sama teman-teman yang lain gitu ya, kalau masih bingung, yang namanya responsibility itu lebih kepada ketika kamu melakukan suatu tindakan, kamu tuh akan menerima konsekuensi apa sih? Mau biayanya, terus kalau tadi misalnya uang jajan itu kamu berlebihan diomeli orang tua, terus misalnya kalau kerja kelompok nggak hadir bisa jadi kamu didiemin sama teman-temanmu. Nah, apa yang akan kamu terima resikonya gitu ya, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ya kalau salahnya di kalian, ya berarti kalian yang harus menerima dari resiko tersebut, harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Sedangkan liability apa? Lebih kepada bagaimana nantinya kamu memperbaiki keadaan tersebut. Kalau misalnya ada teman-teman lagi kerja kelompok, susah-susah mikir gitu ya, kalian cuma diam, malah lebih parahnya lagi sampai dengan slow respon dan tidak ada jawaban, ya berarti dengan kata lain, liability-nya di sini jelas kelihatan ya, bahwa kalian harus membantu bagaimana biar pekerjaan itu lebih cepat selesai, bukan malah menyalahkan ketika nanti hasil pekerjaan kelompoknya itu salah. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, Tria, masih bingung nggak Tria? Mengerti, Bu? Oke. Ya, nah agar bisa mudah mengidentifikasi sampai ke sini teman-teman, kita perlu mengidentifikasinya berdasarkan ini sih sebenarnya. Mengidentifikasi faktanya, konfliknya apa yang terjadi, kepentingannya siapa, opsinya yang akan dipilih itu untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana, konsekuensinya apa yang akan diterima. Jadi ethical analysis sama bagian basic concept itu jadi satu, tidak terpisahkan. Oke, ini sudah. Nah, lalu hari ini kita masuk ke bagian yaitu infrastruktur IT. Nah, karena bagian infrastruktur IT itu banyak apa ya istilahnya ya, lebih kepada konsep-konsep gitu ya teman-teman. Seperti misalnya yaitu kalau masih ingat IT itu kan gabungan antara software sama hardware ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini di bukunya Loudon itu diceritakan tentang hardware dan software. Mulai dari kapan evolusinya mulai dari mainframe, terus PC sampai dengan ke cloud computing, lalu kemudian sampai dengan di bagian software yang bisa dipakai itu apa saja, tantangannya bagaimana. Nah, karena itu semua tentang konsep dan mau nggak mau
kalau saya ceritakan secara video pasti akan bosan gitu ya. Jadi evolusi ini nantinya saya akan menjelaskannya secara singkat tentang di video YouTube-nya, tetapi tidak dalam jam ini juga saya berikan ke teman-teman. Jadi nanti setelah perkuliahan, baru nanti saya akan berikan kepada teman-teman. Nah, inti dari materi chapter 5 sebelum masuk ke pembahasan kasus, tidak hanya terkait dengan evolusi yang namanya sebuah infrastruktur TI, melainkan juga ada beberapa istilah yang perlu teman-teman pahami. Maka tadi saya minta teman-teman untuk memahami istilah dari BOD atau Bring on Your Device, dan yang satunya lagi adalah terkait dengan Green Computing. Nah, untuk BOD itu apa sih sebenarnya? Tadi sebenarnya teman-teman udah buka belum untuk BOD itu sendiri? Halo, teman-teman. Udah dibuka belum? Yang di LMS itu ya, Ibu? Iya, Udah, betul. Bu. Sudah, Yang di Ibu. LMS. Oke. Yang lain sudah dibuka atau belum? Oke, kalau misalnya belum akan saya bukakan lagi ya, biar nggak ada yang ketinggalan. Mulai dari yang BOD dulu ya. Bring your own device is the new buzzword in today's office environment. And why not? Most team members love the flexibility of working from anywhere using their preferred platform. Most employers appreciate that their employees can improve their productivity. Given these obvious benefits, it may seem like a no-brainer to jump into the world of BYOD with both feet and throw your doors wide open. But without a clear and comprehensive BYOD policy in place, you could be headed for trouble. One employee can compromise your entire network by downloading an app with embedded malware, leading to downtime and the possibility of data theft. Fortunately, you don't have to start from scratch piecing together your own BYOD policy and reinvent the wheel when Capstone Works is here to guide you. At Capstone Works, we partner with all our clients to ensure that all aspects of IT, even the human element, are working together to improve their bottom line. Get the friendly, worry-free IT company on your side. Get Capstone Works. Oke, kira-kira gimana teman-teman? BOD itu apa lebih tepatnya? Menggunakan Device sendiri mungkin, Bu? betul, menggunakan device sendiri atau device yang diberikan oleh si perusahaan untuk apa teman-teman? Kalau dicontohkan kayak gini, berarti dia digunakan untuk membuat pekerjaannya menjadi lebih mudah atau bisa jadi lebih fleksibel juga ya. Ibu. Oke, kenapa? Karena dia tidak harus bekerja di kantor, dia mau di posisinya di mana aja, dia bisa menggunakan beberapa perangkat yang dia miliki, termasuk jika ada perusahaan yang membantunya untuk misalnya memberikan perangkat tersebut. Jadi kalau dicontohkan di sini ada di kereta api, lalu kemudian di kantornya, terus kemudian ada di taman. Nah, mereka bisa bertiga ini mengakses perangkat gitu ya, atau server atau cloud bisa jadi gitu ya, yang ada di dalam perusahaan. Karena kalau misalnya perusahaan itu semuanya tersimpan secara otomatis datanya lewat cloud, atau cloud itu kalau teman-teman bingung seperti Google Drive gitu ya. Nah, mereka bisa mengaksesnya semua di berbagai macam tempat tanpa harus bertemu dalam satu ruangan dengan menggunakan bantuan dari teknologi yang mereka bawa. Nah, masalahnya gitu ya, ketika dia sudah mengerjakan sendiri-sendiri, ternyata penyebab utamanya bisa jadi ada virus ya tadi ya. Teman-teman cek beritanya videonya.
virus yang virus yang menyerang beberapa perangkat mereka, jelas dengan kata lain akan menghambat pekerjaannya. Misal di HP teman-teman itu tidak sengaja menginstal aplikasi yang notabene harusnya benar, tetapi ternyata suka muncul banner iklannya terus-menerus. Pernah ya, mudah-mudahan teman-teman mengalaminya. Nah, ketika teman-teman di posisi tersebut, berarti kan setiap kalian kerja mau nggak mau keganggu. Muncul banner iklannya, terus bisa jadi data kalian bocor, lalu kemudian ini menyebabkan yang namanya konsep BOD atau bring on your device itu tidak menjadi nyaman. Karena niatnya mau memudahkan, ternyata malah menjadi menyusahkan karena kena virus semuanya. Lalu bagaimana kalau misalnya dampak lagi yang lain dari BOD gitu ya, selain kena virus? Nah, di sini BOD itu juga teman-teman ketika posisinya membawa device tersebut di rumah ataupun di mana saja gitu ya. Misalnya kan asal pekerjaan itu cepat selesai, jadi menghalalkan berapa cara agar waktu istirahat pun jadi dikorbankan. Nah, dengan kata lain, BOD ini juga mendukung yang namanya pekerjaan yang overload. Kayak kalian ini saat kuliah, niatnya liburan sama keluarga, tetapi karena tugasnya banyak dan tidak terkejar, maka ya mau nggak mau membawa perangkatnya kemanapun kalian pergi. Seperti itu, dan pekerjaan jelas menjadi lebih banyak. Begitu teman-teman, ada pertanyaan untuk konsep BYOD atau bring on your device? Halo? Ada pertanyaan? Ibu, mohon maaf, Ibu. Ya, gimana, Gus? Apa ini nanti di-upload ke YouTube, Ibu, ya? Kalau untuk rekamannya tetap saya upload kok nanti. Ya, Ibu. Karena saya dari tadi nggak bisa masuk, Ibu. Ini baru masuk lagi, Ibu. Ya, Gus, nggak apa-apa. Iya, Tempatmu Bu. tuh kenapa ya, Gus, ya? Padahal Iya, Bu. Katanya kan kemarin IndiHome ya? iya, Ibu. Bisa cek Twitternya IndiHome-nya bermasalah. Jadi ini kebetulan baterai saya 15%, Bu. Jadi join lihat HP. Kalau saya pakai laptop dan pakai hotspot kan baterainya cepat habis, Bu. Takutnya nggak bisa sampai selesai kuliahnya, Ibu, gitu. Iya, nggak apa-apa, Gus. Terima kasih. Baik, Ibu. Ya. Jadi, makanya hari ini saya juga sebenarnya agak-agak ragu dikit gitu ya, karena biasanya saya juga pakai perangkatnya IndiHome sama si plat merah putih itu. Tetapi karena tahu ada gangguan, untungnya saya selalu backup sama provider lain gitu ya, dan pakai modem. Nah, tapi saya juga nggak menyarankan teman-teman untuk, ya itu tadi, BOD ya, mau kemana-mana, ke kafe, sampai dengan harus membeli perangkat untuk memudahkan kuliah itu sendiri gitu ya. Nah, itu jeleknya teman-teman, kalau BOD itu juga sampai menyebabkan konsumerisme dari TI atau IT. Jadi keluaran terbaru, apalagi ada yang baru ya sekarang, iPhone 13, terus kemudian ada Samsung ngeluarin barang baru, lalu kemudian ada Xiaomi yang mengeluarkan tablet baru yang biayanya lebih murah daripada iPad. Nah, kalau semuanya dibeli kan otomatis menyebabkan selain kantong jadi lebih jebol, yang kedua kalian menyebabkan adanya sampah elektronik di mana-mana. Nah, jadi BOD ini mau nggak mau akan yang namanya ada plus dan minusnya. Plusnya jelas dia bisa lebih fleksibel dalam bekerja, dan minusnya tadi overload pekerjaan, bisa ada virus, terus kemudian bisa menyebabkan namanya konsumerisme dari si teknologi informasi. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman atau ada yang kurang jelas dari BOD, konsep BOD itu sendiri? Halo? Jelas ya? Belum, Ibu, ya. Gimana, Gus? Belum ada pertanyaan, Ibu. Oke, belum ada pertanyaan. Nah, Ya, Ibu. BOD itu
sebanding dengan yang namanya green IT atau green computing juga istilahnya. Mengapa sebanding? Karena tadi kalau teman-teman ingat, saya sempat menyinggung Grammarly can help you rate. Ada istilah yaitu BOD menyebabkan sampah elektronik semakin banyak. Nah, karena adanya sampah elektronik semakin banyak, solusinya adalah di bagian green computing. Nah, maka kita dengarkan sebentar untuk video ini, kira-kira nanti penjelasannya Quickly seperti and apa. confidently, so you never have to slow down at work. Terdengar suaranya, teman-teman? Terdengar, Ibu. Dengar Ibu. Perlu disubtitlein nggak? Perlu, Bu. Perlu Bu. Bentar, saya juga bingung nih. Kalau subtitlein dari mananya ya? Kalau di sini. Semoga ada ya. Jangan-jangan nggak ada. Sorry, ini player, maaf. Bentar. Kayaknya ada deh subtitlenya. Nanti kalau nggak ada, nanti saya coba cari ya pas saat lagi diputar. Oke, teman-teman. Sampai di sini gimana tadi cerita tentang Go Green itu sendiri? Menurut kalian gimana? Go Green itu praktek penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Ibu. Praktek pengurangan sumber daya yang lebih efisien. Penggunaan. Ya, terima kasih. Nah, betul, untuk bagian yang namanya tadi untuk yang green computing itu penggunaan lebih kepada penggunaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih peduli terhadap lingkungan. Mengapa? Karena tadi kalau teman-teman mulai dengan contohnya gitu ya, ada diceritakan banyak sekali karbon yang mengotori bumi, termasuk juga dengan sampah-sampah elektronik gitu ya, akibat kalian sering membeli barang elektronik, kan nggak bisa tuh
lebur ditanam di tanah tetap bentuknya sama. Bentuknya yaitu HP atau laptop atau dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, yang namanya green computing di sini lebih kepada untuk membantu yaitu agar bumi lebih sehat lagi. Nah, dengan caranya bagaimana? Ada satu, yaitu tadi kalau teman-teman cek mulai dengan yang namanya menggunakan energi yang labelnya itu khusus untuk hemat energi, lampu. Maka kadang ada hari bumi sedunia ya, terus ada juga untuk yang penghematan daya lampu kira-kira dalam waktu berapa jam gitu ya, agar bisa lebih baik lagi. Lalu yang kedua, di sini ada kaitannya dengan yaitu mulai dengan menghindari atau mendaur ulang sampah elektronik agar tidak terlalu banyak sampah elektronik seperti yang digambar ini. Lalu kemudian juga pandemi gitu ya, memaksa kita melakukan hal ini toh teman-teman, yaitu remote working, di mana kita semua bekerja dari rumah menggunakan internet, telepon, atau email dengan device-nya masing-masing, guna untuk menghindari yang namanya pembuangan karbon yang banyak dari kendaraan yang kita gunakan. Nah, tentunya hal ini karena kita dipaksa oleh pandemi gitu ya, ada baik dan tidaknya. Baiknya jelas kondisi di bumi semakin lama semakin baik gitu ya. Tetapi nggak enaknya jelas kadang membuat miskom dalam seperti ini aja tadi Tria bingung. Bu, maksudnya apa dari penjelasannya? Bagus juga mengatakan, Bu, maaf untuk internet saya juga kurang stabil karena kemarin ada kendala dari beberapa provider. Nah, dengan kata lain, yang namanya remote working nggak semuanya bisa lebih baik daripada yang namanya bertemu tatap muka. Tetapi juga kadang kita bertemu tatap muka itu juga mau nggak mau punya banyak biaya, teman-teman. Biayanya apa? Mulai dari harus membeli bensin, lalu kemudian harus sampai dengan kalau misalnya ngekos gitu ya, berarti kos-kosannya harus berapa lama, dan kalian juga harus lulus tepat waktu agar pengeluaran dari yang dialokasikan oleh orang tua kalian tidak terlalu banyak gitu. Itu untuk nomor 3. Nah, lalu untuk nomor 4, sebelumnya teman-teman tahu ya cloud computing itu apa? Halo? Penyimpanan Ibu ya? Ya, betul Gus. Penyimpanan secara apa Gus? Online, Bu. Gimana Gus? Penyimpanan secara dengan yang modelnya perangkat atau tidak Gus? Tidak Ibu. Tidak. Jadi tentang apa Gus? Dibantu Bara deh. Halo Bara. Ya, Bu. Ya, kira-kira cloud computing itu gimana Bara? Ya, penyimpanan yang kalau kita mau nyimpen itu harus ada internet itu, Bu. Nah, itu cocok. Oke, terima kasih Bara sama Bagus. Ya, jadi cloud computing adalah penyimpanan dengan menggunakan internet, teman-teman. Jadi tidak lagi mengandalkan yang namanya ada flash disk, lalu kemudian disket, terus ada hard disk gitu ya. Tetapi kan ada kelemahannya. Kalian nggak punya jaringan internet, otomatis itu juga tidak bisa diakses cloud computingnya. Tetapi dia akan mengurangi yang namanya tadi sampah elektronik. Kalau misalnya flash disk sudah nggak bisa digunakan, kan mau nggak mau perangkatnya nggak bisa dilebur juga ke dalam bumi ya, atau dilebur tanah. Nah, dengan kata lain, itu mau nggak mau yang namanya cloud computing digunakan. Tetapi karena cloud computing ini juga akhir-akhir ini juga tidak banyak gitu ya penyimpanan datanya, alias paling besar itu berapa sih kalau mau besarnya lebih dari 16 giga
untuk langganan Google, berarti kan mau nggak mau kalian harus beli yang namanya storage lewat apapun gitu ya, misalnya berlangganan, atau misalnya bayarnya per bulan harus berapa, atau setahun dibayar berapa untuk 100 giga sendiri, misal kalau penyimpanannya lewat Google Drive. Lalu kalau misalnya cloud computing bisa nggak ada yang modelnya disewa? Kira-kira ada yang pernah coba untuk mengembangkan bikin website, teman-teman? Oke, kalau belum ya nggak apa-apa. Jadi kalau ketika teman-teman mengembangkan sebuah website, ada domainnya, nah itu juga ditawari penyimpanan dalam bentuk cloud computing. Untuk apa? Paling tidak adalah mengisi konten-konten yang ada di dalam website tersebut. Jadi dengan kata lain, cloud computing ini merupakan penyimpanan secara teknologi jaringan gitu ya, dan jelas dia mengandalkan cara bentuk dari internet. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan untuk green computing, cloud computing, dan BOD sendiri? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Nah, oke. Ya, jadi beberapa konsep terkait dengan materi hari ini tadi saya jelaskan lewat video. Nah, nanti saya akan jelaskan yang bagian awal itu untuk yang evolusi dari komputer dan hukum-hukum yang terkait dengan perangkat-perangkat tersebut. Nah, mari kita lanjutkan untuk diskusi. Jadi tadi teman-teman di kelompok 4 sudah memberikan hasil diskusinya di grup ya. Kira-kira siapa yang akan presentasi atau share screen, teman-teman kelompok 4? Saya izin share screen ya, Bu. Ya, oke, silakan Cina. Sebentar Ibu ulangi soalnya belum enable sound, Bu. Ya, nggak apa-apa, Cima. Saya juga sambil presensi lewat partisipan, jadi nanti bisa ketahuan siapa yang belum, dan ada yang biasanya lupa absen ini, kadang teman-teman itu. Sebelumnya apakah udah terlihat? Sudah, kalau di saya nggak tahu teman-teman yang lain gimana? Sudah, Cima. Terus Ibu. Baik, selamat pagi Ibu Nisita dan teman-teman. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai IT Infrastructure and Emerging Ruang Guru. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Kelompok 4, Pak Anastasia Marita Nura, NIM 18163. Saya sendiri Karisma Dwi Putri, NIM 20165, Crescentia Nadia, NIM 20192, dan Sonia Indriani Simbolon, NIM 20166. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami akan menampilkan video kasus terlebih dahulu. Ingat ruang guru, pistolnya gede, banyak video baru. Di ruang guru, gurunya di ruang guru. Belajar online,
Baik, setelah video ditampilkan, pada hari ini kelompok kami akan membahas mengenai 1. Profil perusahaan ruang guru, 2. Layanan berbasis teknologi pada ruang guru, 3. Kriteria aplikasi ruang guru, 4. Teknologi informasi pada aplikasi ruang guru, yang kelima aspek ergonomi atau cara kerja aplikasi ruang guru, dan yang keenam penghargaan yang diterima oleh ruang guru. Yang pertama saya akan membacakan mengenai profil perusahaan ruang guru. Ruang Guru adalah satu-satunya perusahaan asal Indonesia dan Asia Tenggara yang berhasil masuk daftar prestisius. Perusahaan yang berfokus pada bidang pendidikan ini didirikan sejak tahun 2014 oleh Belva Devara dan Iman Usman, yang keduanya berhasil masuk dalam jajaran pengusaha sukses di bawah 30 tahun melalui Forbes 30 Under 30 untuk sektor teknologi konsumen di Asia. Aplikasi ini telah memiliki lebih dari 22 juta pengguna serta mengelola 300.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi dalam pengajarannya, yaitu dengan menggunakan video belajar yang beranimasi, latihan soal, dan pembahasan serta live teaching. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Halo Cima, selanjutnya dibacakan oleh siapa? Nadia, Ibu, tapi share screen-nya macet, Ibu. Oh, Nggak bisa diganti. sama sekali yakin? Coba di unshare screen, terus masuk lagi. Coba pelan-pelan. Oke, Ibu. Oh, udah Ibu. Ayo, Nat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya saya minta maaf Ibu karena saya tidak bisa on cam karena jaringan saya kurang stabil. Yang kedua ada layanan berbasis teknologi pada ruang guru, yaitu kelas virtual, platform ujian online, video belajar, marketplace, les privat, konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi ruang guru. Next. Ibu, mohon maaf ini share screen-nya macet-macetan terus, Bu. Di teman kelompok yang lain gimana? Saya bisa bantu kalau mau, Cima. Oke, ya boleh Clara, silahkan Clara. Baik Ibu, saya izin share screen ya. Ya. Maaf sebelumnya tadi sampai slide berapa ya? Sampai materi yang kedua, sih. Ya, baik sebentar ya. Yang ini benar? Sesudah itu, Ar. Oh ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada layanan belajar pada aplikasi Ruang Guru. Yang pertama, Ruang Belajar. Ruang Belajar menawarkan video belajar beranimasi, latihan soal, dan rangkuman berbentuk infografis, serta tryout persiapan ujian. Yang kedua ada Brain Academy Online. Pada Brain Academy Online, kita bisa mengakses live teaching interaktif terjadwal secara aman via aplikasi dan desktop. Dengan Star Master, Teacher, serta klinik PR online bersama Master Teacher untuk menyelesaikan tugas sekolah. Next.
Yang ketiga ada ruang les. Pada layanan ruang les, kita dapat belajar privat yang lebih efektif dengan bisa belajar apa saja, kapan saja sesuai dengan keinginan kita secara langsung maupun online. Yang keempat ada ruang les online. Pada layanan ruang les online, kita bisa mengakses tutor yang akan membantu membahas soal dan materi pelajaran via live chat. Yang kelima ada ruang kelas. Ruang kelas dari ruang guru merupakan layanan sistem kelola pembelajaran jarak jauh untuk mendukung kegiatan belajar mengajar guru dan murid secara daring. Next. Yang keenam ada ruang uji. Pada layanan ruang uji, kita bisa mengikuti berbagai tryout online secara gratis dan langsung melihat hasilnya. Yang ketujuh ada RoboGuru, merupakan layanan yang dapat menjawab soal latihan ujian nasional atau UN dan SBMPTN. Selanjutnya ada Skill Academy. Skill Academy by Ruang Guru adalah platform pelatihan online dan offline bersertifikat terbesar di dunia. Selanjutnya ada English Academy, merupakan kursus bahasa Inggris online menggunakan kurikulum berstandar internasional Cambridge dengan pengajar native speaker atau internasional. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok kami, Kak Anastasia. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kriteria aplikasi ruang guru. Pada aplikasi ruang guru, dilihat dari segi user interface, sudah dibuat dengan sangat menarik dan mudah dipahami oleh user. User dapat dengan mudah mengenali fungsi dari fitur yang disediakan dalam aplikasi ruang guru. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada gambar yang tertera di PowerPoint. Nah, pada gambar ini merupakan tampilan awal pada ruang guru, di mana interface yang diperlihatkan sudah sangat mudah untuk dipahami oleh setiap user. User tidak perlu lagi membaca manual book atau petunjuk aplikasi dan sebagainya, karena setiap fitur atau ikon yang disuguhkan pada aplikasi ini sudah dilengkapi dengan keterangan yang mudah dipahami. Next. Selanjutnya, teknologi informasi pada aplikasi ruang guru. Yang pertama ada input. Dalam hal input pada aplikasi ruang guru ini, menyesuaikan dengan perangkat terpasangnya aplikasi seperti keyboard atau navigasi. Nah, untuk pointing dan text input device juga memungkinkan sistem untuk melakukan copy paste pada aplikasi ruang guru. Yang kedua, ada register sensori atau menerima rangsangan. Terjadi rangsangan untuk menampilkan keyboard ketika kursor atau pointer diarahkan pada kolom input. Begitu pula rangsangan ketika terdapat konten pilihan pada menu, maka akan langsung muncul pilihan yang tersedia atau ditawarkan. Next. Yang ketiga, ada storage atau penyimpanan. Nah, teknologi penyimpanan yang digunakan dalam aplikasi ruang guru, yaitu penyimpanan secara online dalam aplikasi, baik itu materi berupa teks, video, dan sebagainya, dapat disimpan secara online. Ruang guru juga memiliki kapasitas atau ukuran aplikasi yang terbilang kecil, sehingga aplikasi ini dapat dipasang atau digunakan dalam berbagai jenis smartphone yang didukung. Yang keempat, output. Terdapat beberapa jenis konten yang disajikan, diantaranya pemaparan materi dalam bentuk teks dan video, juga tersedia latihan soal pada setiap sesinya. Hasil output dari aplikasi ruang guru, baik berupa teks atau video, dapat ditampilkan pada layar yang sama. Kemudian, di setiap akhir konten atau pembelajaran, user diberikan output berupa laporan pencapaian pembelajaran. Melalui laporan tersebut, user dapat mengetahui sejauh mana pencapaian dan keberhasilannya pada setiap konten materi yang dipelajari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sonia. Oke, selanjutnya aspek ergonomi atau cara kerja pada aplikasi ruang guru. Yang pertama, konsistensi. Tahu penggunaan ikon atau font dan warna pada setiap screen aplikasi. Selalu konsisten dan bersesuaian. Yang kedua, simplicity. Desain aplikasi menggunakan ikon familiar di kalangan user yang mempermudah pengoperasian atau implementasi aplikasi.
Yang ketiga, human memory limitation. Sistem aplikasi sering kali membatasi jumlah informasi untuk meminimal beban memori dengan menyediakan peringatan jika terdapat kesalahan pengoperasian user. Misalnya, peringatan jika salah memasukin password ketika akan login user. Selanjutnya, yang keenam, sejumlah penghargaan yang diterima oleh ruang guru. Yang pertama, Google Launch Accelerator atau tahun 2016 di award. Kedua, World Innovation Forum tahun 2015 di Innovation Awards. Yang ketiga, Bubu Award tahun 2016 di Indonesian Best Education Web. Keempat, The Atlassian Foundation yang kategoris Atlassian Prize. Yang kelima, Rice Board Startup Awards tahun 2016. Selanjutnya, kesimpulannya, aplikasi Ruang Guru memiliki user interface yang user friendly dan mudah dipahami oleh user. Kesesuaian ikon, warna, tata letak fitur, dan petunjuk membuat user tidak perlu menggunakan buku panduan atau kebingungan mencari petunjuk aplikasi. User hanya perlu meniru perilaku yang sesuai dengan pengetahuan yang dipahami. Dari aspek teknologi, Ruang Guru telah memiliki teknologi yang dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan user serta memenuhi syarat interaksi manusia dengan komputer. Pengembangan sudah dapat memahami karakteristik user sehingga fasilitas yang disediakan bersesuaian dengan kebutuhan user. Registrasi sensori yang ditimbulkan oleh sistem aplikasi sudah bersesuaian. Sistem mengetahui perintah yang diminta dan menjalankan sesuai perintah user. Berdasarkan evaluasi heuristik yang dilakukan, terdapat kesesuaian kecocokan antara sistem dan dunia nyata, konsisten dan standar, pencegah kesalahan atau fleksibilitas dan efisiensi, kaitan dengan keindahan dan desain yang minimalis, bantuan terhadap user apabila terjadi kesalahan dan cara perbaikin, serta bantuan dan dokumentasi. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami membuka, untuk menyingkat waktunya, kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya bisa raise hand. Saya yang bertanya. Oke, Tanti, gimana pertanyaannya? Nama saya Sevin Ranti, NIM 202114184. Saya yang bertanya, apa yang dimaksud dengan Brain Academy online dan apa saja manfaat dari layanan tersebut? Terima kasih, Tanti. Saya ingin bertanya. Gimana, Veva? Saya Eugenia Kristanoveva Dondari Purnama dengan NIM 20167. Ingin bertanya kepada kelompok. Pada zaman sekarang kan kita bisa dengan mudah mengakses Google, materi pelajaran bahkan bisa dicari di Google atau kita bisa mengambil pengetahuan dari Google. Nah, pertanyaan saya, menurut kelompok, mengapa para pengguna Ruang Guru itu lebih memilih aplikasi yang berbayar seperti Ruang Guru ini daripada mencari referensi saja dari Google atau situs internet lainnya yang tidak berbayar? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Oke, masih ada? Genia, tadi pertanyaannya intinya lebih kepada mencari di Google atau di Ruang Gurunya, Genia? Maksud saya kan aplikasi Ruang Guru itu kan berbayar, Bu. Di Google padahal bisa dicari referensi gitu. Kenapa pengguna
pengguna ruang guru itu lebih memilih aplikasi yang berbayar daripada yang gratis saja. Oh, oke, ya, terima kasih. Oke, Josephine mau tanya? Saya ingin bertanya, Ibu. Ya. Tadi dijelaskan kan pada layanan belajar pada aplikasi ruang guru itu terdapat ruang les sama ruang les online ya. Jadi menurut teman-teman kelompok yang lebih efektif atau lebih menguntungkan tuh antara ruang les atau ruang les online gitu. Ruang les atau ruang les online, gitu ya? Josephine? Iya, Ibu. Oke. Suara saya terdengar, Ibu. Terdengar tapi putus-putus, Jos. Nggak tahu kalau di saya putus-putus, nggak tahu kalau yang lain gimana. Sama, Ibu. Sama ya, oke. Oke, 3 dulu ya, nanti baru dijawab dulu sama kelompok. Oke, jelas ya pertanyaannya kelompok? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke. Ya, sambil mencari jawaban atau sudah ada jawabannya? Bu, saya mau... Jangan rebutan. Iya, ya. Oh, siapa mungkin duluan? Iya, Nat, ya. Mungkin saya mau jawab pertanyaan dari Tanti dulu, Ibu. Kalau Brand Academy Online itu merupakan bimbel live interaktif terbaik dan terbesar yang ada di Indonesia. Nah, manfaat layanan ini sendiri, kita dapat mengakses live teaching interaktif terjadwal secara aman. Pada layanan ini juga bisa berdiskusi mengenai tugas sekolah, jurusan, dan masalah akademik lainnya melalui konseling pendidikan, melalui privat video online, dan dengan wali, serta disediakan laporan perkembangan orang tua. Nah, jadi di sini juga pada layanan Brand Academy Online juga memudahkan orang tua untuk mengetahui perkembangan dari anak mereka sendiri. Gitu, Tanti. Gimana, Tanti? Terima kasih, Nadia. Udah paham, aku baru tahu. Makasih. Ya. Selanjutnya saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Veva terkait mengapa pengguna ruang guru itu lebih memilih menggunakan aplikasi yang harus berbayar dibanding mencari referensi di internet. Menurut saya penggunaan ruang guru itu lebih efektif karena terdapat fitur-fitur yang tersedia sesuai dengan layanan yang dipilih. Selain itu, menurut saya dengan menggunakan ruang guru, para pelajar atau mereka yang menggunakan dapat lebih mudah mengulang materi yang belum dipahami dengan menggunakan fitur-fitur yang terdapat di ruang guru. Sedangkan kalau mengakses atau mencari referensi di internet, meskipun mudah diakses, namun tidak semua materi dan pembahasan dapat dengan mudah dimengerti, baik dalam penggunaan bahasa maupun pemaparan materinya itu sendiri. Sekian, apa sudah terjawab? Terima kasih, Kak. Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ayu yang lebih efektif itu ruang les atau ruang les online. Menurut saya efektif atau tidaknya tergantung kebutuhan dari masing-masingnya. Tapi perbedaan dari ruang les dan ruang les online sendiri itu, kalau ruang les itu bisa offline tatap muka dengan gurunya, jadi waktunya tuh fleksibel, bisa kapan aja. Tapi kalau yang ruang les online itu, kayak kita bisa kasih soalnya misal di foto gitu, nanti kita kirim ke itu fiturnya itu, nanti beberapa menit kemudian ada tutor yang langsung menghubungi siswa itu, lalu diberi waktu 30 menit untuk bebas bertanya kepada tutornya. Jadi menurut saya yang lebih efektif itu tergantung kebutuhan siswanya. Misalkan siswanya emang lebih jelas apabila dijelaskan secara offline,
maka lebih baik memilih yang ruang les, tapi jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan, bisa memakai ruang les online seperti itu. Apakah menjawab, Ayu? Iya, Cima, terima kasih. Oke, Terima kasih. giliran sekarang malah ininya bagus. Oke. Sudah saya pahami tadi. Terus mungkin ada beberapa yang saya nggak bisa bantu jawab untuk yang tadi ya, Brand Academy Online itu sendiri yang pertanyaan tadi. Nah, kalau tadi pertanyaan yang menarik gitu ya dari Veva dikatakan bahwa kenapa sih kok pada orang dominan mengambil informasi yang lebih bisa dibayar daripada yang tidak, karena biar lebih mudah difilternya, lebih tepatnya seperti itu Veva kalau mau lebih detailnya. Tetapi ini kan juga tergantung dengan cost-nya, ada nggak uangnya, jangan sampai nggak ada uangnya terus terpaksa diadain gitu ya, dan ternyata setelah diadain tidak dipakai aplikasi tersebut. Sama halnya juga misalnya gini, ternyata anaknya lebih nyaman dengan ruang les yang sifatnya harus bertemu bareng dengan gurunya, karena kalau enggak banyak distraction gitu ya di dalam tampilan aplikasinya. Misal lagi dikasih nih perangkatnya nih ruang guru, terus kemudian dia bilang anaknya gini, saya memilih untuk nonton YouTube ataupun punya aplikasi game yang lain. Jadi ya setelah diinstal aplikasi itu jadi nggak dipakai, udah dibayar mahal juga kan untuk sekali pengadaan penggunaan jasa dari ruang guru tersebut. Nah, dengan kata lain sebenarnya tergantung dari kebutuhannya. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaannya Yosefin bahwa nyamannya di mana. Kalau emang tidak nyaman ya pasti dia tidak mau menggunakan hal tersebut, milih yang secara gratis. Tetapi kalau di era pandemi saat ini yang saya pahami, ketika di posisi orang tua menjadi guru sekaligus teman dia belajar gitu ya, anak tersebut jadinya mau nggak mau ya kadang kewalahan untuk menghadapi berbagai macam tugas yang notabene pelajaran semakin berkembang, terus kemudian kita pun juga semakin terbatas untuk kemampuan tersebut. Jadi maka banyak yang menggunakan les online atau enggak minta bantuan dari gurunya. Seperti itu. Begitu teman-teman. Ada lagi yang mungkin mau punya pendapat lain untuk kelompok ini? Belum, Ibu. Oke, jadi dengan kata lain, kalau saya mau tanya sama kelompok, kira-kira kalian ngambil kasus ruang guru karena apa ya? Lalu, masuk ke bagian subtopik yang mana nih teman-teman? Kalau dari ini. Ada yang mau coba jawab dari kelompok? Gimana? Langsung sunyi-sunyi. Tadi pertanyaannya apa? Soalnya tadi keluar Zoom, Ibu. Oh, oke, Cima. Jadi kenapa kalian ngambil topik ini untuk ruang guru di chapter 5? Gimana, Nadia atau Anas atau Sonia atau Cima? Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit, nanti kalau ada tambahan dari teman-teman mungkin bisa ditambahin. Kemarin itu kita kan buat ini Bu, ada buat rangkuman gitu Bu, soal teori untuk chapter 5. Nah, di situ ada terkait tentang pendidikan. Nah, jadi awalnya itu kami ambil kasus dari kayak Indomaret itu kayak gitu Bu. Cuman kayak lebih
lebih suka ke ruang guru karena kemarin di RMK kami itu ada kayak menyangkut ke pendidikan Ibu kalau untuk chapter 5 ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok. Tapi bukan buat main map loh, kan main mapnya free. Iya, Bu. Ada tambahan nggak kelompok? Nih, Krisna masih mau bertanya nanti. Bentar, biar dijawab dulu kenapa hal ini dilakukan. Kira-kira gimana? Ada tambahan dari kelompok? Bu, kurang lebih seperti itu sih kemarin kami ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, sebenarnya konsepnya materi hari ini adalah gini teman-teman. Kalau tadi saya kan jelasinnya ada cloud computing, ada green computing, lalu ada istilah BOD. Nah, sebenarnya mungkin tidak secara langsung ya, yang namanya aplikasi Ruang Guru itu masuk ke dalam chapter 5. Karena kenapa? Kalau teman-teman cek di buku dari awal chapter 5 sampai dengan akhir, dia menjelaskan bahwa IT infrastruktur itu komponennya ada apa saja sih? Ada hardware, software-nya, memorinya, terus kemudian bagaimana nantinya kalau misalnya mau membuat software, berarti butuh bahasa pemrograman apa, seperti layaknya kalau kalian mau mainan Pokemon Go, itu berarti harus butuh yang namanya bahasa pemrograman apa gitu ya. Nah, terus ruang guru ini masuk ke bagian yang mana gitu ya, kalau saya tadi tanya lebih lanjut. Dia itu lebih kepada yang namanya sebuah software yang bisa membantu untuk menunjang gitu ya, menunjang yang namanya hubungan antara pihak konsumen dengan pihak perusahaan. Kenapa Bu kok dikaitkan sama hal tersebut gitu ya? Jadi sebelum saya lebih lanjut detailnya, sebentar saya bukakan buku Loden di awal-awal sekali gitu ya. Karena kalau tadi saya tebak gitu ya, kalau ini teman-teman kelompok ngasih konsepnya, terus misalnya ada yang bingung, nanti teman-teman yang lain juga tambah bingung. Nah, di bagian ini teman-teman, konsep yang dibawa oleh kelompok ini. Jadi, infrastruktur IT termasuk ada investasi hardware, software, terus kemudian layanan yang seperti consulting atau konsultasi, edukasi, dan training. Tapi yang dimaksud edukasi, terus training, consulting, atau konsultasi itu lebih kepada di mana perusahaan ingin menginvestasikan sebuah TI atau teknologi informasi tersebut. Jadi dengan kata lain, misalnya ruang guru ini udah selesai di program, maka dia harus ngajarin siapa? Yang paling terlihat adalah harus mengajarkan pihak guru-guru yang akan menjadi tutor di aplikasi tersebut. Di sisi lain, edukasi ini pun juga harus diajarkan kepada siapa lagi? Kepada si konsumennya, yaitu siapa? Anak-anak yang belajar menggunakan aplikasi tersebut. Jadi dengan kata lain, yang namanya infrastruktur IT itu tidak melulu harus mengatakan hardware dan software, teman-teman. Tetapi dia juga harus menceritakan bahwa aplikasi itu nantinya digunakan oleh siapa sih. Maka kalau dijelaskan lebih lanjut detailnya gitu ya, infrastruktur IT ini ternyata juga harus menyediakan pelayanan kepada karyawan, customer, sampai dengan supplier. Kalau teman-teman masih ingat, berarti suppliernya siapa? Kalau di ruang guru, ya berarti
guru-gurunya tersebut yang memberikan materi. Konsumennya siapa? Pelajar. Lalu kemudian employee-nya siapa? Employee-nya adalah orang yang membantu penggunaan aplikasi itu secara lebih baik, secara administratif, lebih tentunya seperti itu. Jadi tidak ada yang disalahkan teman-teman kelompok CIMA gitu ya, ini nggak salah, hanya kita harus mengkaitkan dengan materinya, jangan lupa. Gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ini Krisna mau tanya apa, Krisna? Kira-kira? Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan Krisna. Hal yang mendukung orang tertarik pada aplikasi Ruang Guru dan bagaimana aplikasi Ruang Guru dapat menjaga privasi data konsumen, serta jaminan apa yang diberikan pihak Ruang Guru jika terjadi kebocoran data, Bu. Bisa dipahami ya pertanyaannya, kelompok? Bisa, Ibu. Jadi menurut saya nggak apa-apa tadi kelompok membahas Ruang Guru, karena dia itu tidak secara langsung mengkaitkan dengan penggunaan sebuah teknologi yang ada di penyedia jasa tersebut. Kalau boleh saya tahu lebih detailnya, Ruang Guru dibuat oleh siapa, teman-teman kelompok? Jangan-jangan tadi juga nggak dicek detailnya. Sejarahnya kapan dan lain-lainnya. Dibuat oleh Belva Devara dan Iman Usman, Ibu. Oke, ya. Sejak tahun 2014, Bu. 2014, oke. Ya. Ya, terima kasih. Jadi tadi Belvara dan Usman itu membuat aplikasinya tahun 2014 dan jawabannya adalah lebih kepada penggunaan tersebut agar bisa membantu melayani konsumen, supplier, dan lain-lain. Nah, oke. Kita tunggu jawabannya untuk Krisna. Sebelumnya ada pertanyaan dulu teman-teman untuk chapter ini. Ada lagi yang mau ditanyakan atau tidak? Belum ada, Bu. Belum ada ya, oke. Oke, kalau belum, gimana kelompok sudah dapat jawabannya? Masih didiskusikan sebentar, Ibu. Halo Carol, kamu baru datang atau gimana Carol? Maaf Ibu, jaringan saya tadi ada gangguan Ibu dari pagi. Oke. Lalu minggu lalu waktu itu nggak datang kenapa ya Carol? Kalau yang minggu lalu nggak datang itu, ya itu Ibu, terlambat itu Ibu, terlambat masuk. Oke. Ya, soalnya ada 2 kali kamu absen di kelas saya, maka saya tanya, kenapa? Ya, oke. Nanti dicek lagi ya. Oke, sambil menunggu jawaban dari Krisna, ini yang baru izin ke saya tadi Margareta Yulia sama Cornelia Omega. Vio, apakah ada? Marcella Vio. Oke, belum ada kabar. Lalu Adeta Kanori. Hadir, Ibu. Oke, dari tadi kemana, Nori? Iya, Bu, tadi jaringannya, Bu. Oke, ya. Lagi sakit atau gimana, Nori? Iya, Bu, lagi batuk-batuk aja, Bu. Oh, oke. Ya, semoga lekas sembuh ya. Oke, Terima kasih. ya. Jadi tadi saya udah presenti teman-teman yang hadir siapa aja sama yang belum. Gitu ya, jadi ketahuan. Jadi yang baru datang masuk itu ketahuan sama saya. Makanya tadi ketika Carol datang tiba-tiba ini makanya ketahuan langsung. Gitu. Oke, teman-teman. Gimana teman-teman kelompok? Ada jawaban?
Halo. Ada yang sudah dapat jawabannya belum? Kira-kira bisa bocor nggak datanya dan bagaimana? Kalau secara pemahaman saya, kebocoran data dari aplikasi Ruang Guru ini belum terlihat ya, tetapi ada kadang yang bikin beberapa kasus gitu ya untuk aplikasi ini. Kira-kira gimana teman-teman kelompok? Biasanya sih lebih kendala ke jaringan, terus misalnya mereka nggak ngerti cara menggunakannya, lebih ke itu sih kalau untuk yang beberapa kasusnya. Gimana teman-teman kelompok udah dapat atau ada yang belum? Mungkin bisa saya bantu atau teman-teman lain bantu. Masih kami diskusikan, Bu. Oke ya. Oke teman-teman, minggu depan seperti yang saya informasikan ke teman-teman, tidak pakai yang chapter 6 ya minggu depan, melainkan sudah ke chapter 7. Jadi besok, karena seperti janji saya, kita akan ada latihan kuis di awal perkuliahan. Jadi minggu depan kita akan ada review materi dari bab 1 sampai bab 5. Lalu untuk nanti di chapter 7 dengan chapter 8 akan saya review ketika mau menjelang UAS. UTS. UTS-nya tinggal 2 minggu lagi ya. Tidak terasa. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum jelas atau informasinya belum dapat, boleh teman-teman minta lagi kepada saya. Halo Clara, mau tanya apa, Clara? Gini Bu, kan kami dari kelompok 5 itu presenter kasus buat sesi chapter 7. Berarti untuk minggu depan, untuk kelompok 5 belum presentasi ya Bu? Tetap ada, Clara. Oh, jadi diawali oleh kuis terlebih dahulu ya Bu? Diawali oleh kuis, jadi ya bangun tidur, mau nggak mau bangun lihat kuisnya ya. Karena kenapa? Biar sekalian langsung saya bahas aja ya, biar tidak ada penundaan, terus nanti kemudian kita lanjut dengan materi seperti biasa. Gitu, mau bertanya lagi Ibu, untuk mekanisme presentasi itu harus berbentuk PowerPoint atau boleh Word atau hanya video gitu Bu? Boleh video, boleh Word, boleh PPT, tergantung medianya yang dipakai sama teman-teman apa nyamannya. Jadi kalau misalnya kamu memberikan video 1-2 menit ya nggak apa-apa, nanti tinggal dikaitkan ke materinya. Gitu. Baik Ibu, untuk presenter dari sesi chapter sendiri pada minggu itu nggak usah buat mind map ya Bu? Iya, betul. Yang presentasi, setiap yang presentasi nggak perlu buat mind map. Kelompok presentasi maksudnya. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Ibu mau nanya Bu, ya, untuk apa sih namanya link pengumpulan mind map minggu yang lalu belum ada nggak Ibu? Oh iya, terima kasih Peter, saya diingatkan. Jadi mumpung sambil nunggu jawabannya teman-teman kelompok ya kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Jadi untuk yang minggu lalu itu betul gitu ya Peter, udah saya sampaikan untuk yang mind map-nya yang chapter 4. Nah, terakhirnya di tanggal 24
24 besok gitu ya, baru 7 orang yang mengumpulkan untuk tugas individu. Sedangkan untuk tugas kelompok yang hari ini presentasi itu dikumpulkan di paling lambat besok jam 11 malam. Sedangkan untuk yang si tugas mind map dikumpulkan di tanggal 28 September. Jadi kalau dilihat waktunya lumayan ya, 24 sampai dengan 28. Begitu teman-teman. Semoga teman-teman nggak lupa ya. Nanti mungkin bisa dicek aja kira-kira kapan deadline waktunya. Kalau di Moodle kayaknya nggak kelihatan ya informasinya ya, kapan notif harus kumpul dan lain-lain. Gimana teman-teman, yang benar yang mana nih? Kalau lewat tampilan desktop, kelihatan kapan kumpulnya? Iya Ibu, kalau pakai Moodle kelihatan Ibu, tapi kalau cuma pakai web aja enggak Ibu. Oh, oke. Oh ya, berarti lebih nyaman pakai diinstal di ini ya HP ya. Tapi kan kadang juga mager biasanya. Harus nyatut-nyatut ya. Biasanya saya nanti kalau hari ini hari Senin berarti saya lewatin 1 hari untuk pengumpulan tugas di minggu depannya untuk mind map biasanya Selasa. Nah, nanti kemudian untuk yang minggu lalu karena saya juga kemarin lupa membuatkan untuk slot pengumpulan tugas individu dan kelompok, jadi saya undurkan waktunya gitu. Ibu, saya akan menjawab pertanyaan sedikit, Ibu. Iya, silakan Cima. Apabila teman-teman yang lain mau menambahkan, boleh ya. Di sini kan tadi ditanyain jika ada kebocoran data, ada jaminannya atau tidak. Pada aplikasi Ruang Guru, pada kebijakan privacy, di situ di bagian E ada hak Anda. Di situ ada kebacaannya, jadi sebagai pengguna, dia bisa memohon untuk penghapusan informasi pribadi jika terjadi kebocoran data. Jadi di situ sudah ada jaminannya dari pihak Ruang Guru sendiri jika ada kebocoran data. Jadi pengguna bisa memohon untuk penghapusan informasi pribadi. Atau apa jelas apa muter-muter, Bu? Bukan masalah jelas atau muter-muter, lebih tepatnya informasinya tersebut itu bisa di apa ya istilahnya, si yang namanya Ruang Guru ketika ada masalah kendala dia memberikan fitur help. Bisa kok kalian lanjutkan atau bisa kalian proses. Misalnya ada yang bingung dengan hal-hal tertentu, misalnya ada data yang bocor atau ada kendala dan sebagainya. Itu dibantu oleh si Ruang Guru tersebut. Begitu. Nah, ada lagi yang pertanyaan yang belum terjawab, Cima? Ada mengenai keunggulannya, tapi saya belum nemu, Ibu. Mungkin teman saya ada yang mau bantu. Oke, ada yang dapat keunggulan. Saya mau jawab sedikit, Ibu, tentang Ya, keunggulan dan keuntungan. Nah, tadi pada pada presentasi kami sudah menjelaskan fitur-fitur terkait ya layanan yang ada di Ruang Guru. Nah, keuntungannya itu sendiri pelajar atau pengguna Ruang Guru itu bisa mengakses fitur-fitur yang menurut dia atau memilih layanan yang menurut mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, Ibu. Jadi kalau seandainya lebih ke intinya kayak ada layanan yang bisa membuat mereka ngerti, Ibu. Lebih mengerti, lebih dari mereka seandainya mereka cari di internet jawaban atau pembelajaran itu kan belum tentu mereka bisa mudah mengerti dengan bahasa atau pembahasan teorinya, Ibu. Tapi kalau di Ruang Guru ada video ataupun fitur-fitur yang menunjang buat mereka mengerti sih, Ibu, kalau menurut saya. Dan seandainya ada video itu pun juga bisa diulangi, Ibu, sampai mereka ngerti gitu, Bu. Ya, mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih, Nat. Ada yang mau ditambahkan lagi dari kelompok? Oke, kalau misalnya belum ada, tidak apa-apa. Jadi, kalau dibanding, kan tadi sempat disinggung ya oleh pertanyaannya Veva,
Kenapa mencari informasi lewat membayar itu lebih banyak yang diminati daripada yang tidak, yaitu karena dia mudah untuk memfilternya, dicari sesuai kebutuhannya. Sedangkan kalau tidak bayar, mencari contoh soal gitu ya. Nah, cari contoh soal satu persatu di internet kan banyak sekali, dan belum tentu jawabannya itu benar. Jadi dengan kata lain, di sini dimungkinkan lebih nyaman untuk berlangganan. Kalau untuk di kondisi saat ini, kalau misalnya di kondisi mendatang, mungkin lebih nyaman orang lebih datang ke tempat les-lesan, langsung belajar, terus kemudian konsultasi dengan gurunya. Nah, ini semua tergantung dari nyamannya siswa dengan orang tuanya, itu kira-kira seperti apa. Begitu, Krisna? Iya, Bu. Oke. Ya, teman-teman. Kemarin, kalau tidak salah, informasi untuk di chapter 2, itu kalian minta datanya, suruh minta akses ya. Nanti saya akan mengirimkan langsung aja di WhatsApp, karena untuk yang chapter 2 itu lumayan gitu ya, datanya berat, jadi tidak mau kalau misalnya dimasukkan langsung di belajar. Jadi mau nggak mau saya harus ngupload dulu ke Google Drive, ternyata Google Drive-nya bermasalah. Nah, ini nanti saya pindahkan saja langsung ke WhatsApp. Dan untuk informasi kuis minggu depan sampai dengan di bab 5 ya teman-teman ya. Jadi semoga nanti beberapa hal yang penting teman-teman nggak lupa, biar nanti lebih mudah untuk dipelajarinya. Bagaimana teman-teman? Clear ya? Oke, kalau clear berarti nanti segala rekaman Zoom akan saya upload untuk yang belum-belum. Dan kalau sudah ya nanti tinggal saya berikan linknya saja. Berarti kita ketemu minggu depan, diawali dulu dengan kuis dari jam 7 sampai jam 8. Nanti saya akan berikan informasinya sebelum hari hanya, misal di hari Sabtu atau Jumat, apakah langsung on Zoom atau bagaimana. Terus kemudian setelah itu kita bahas materi untuk di chapter 7. Jadi hati-hati ya presentasinya untuk ke chapter 7, bukan chapter 6. Kalau teman-teman buat map-nya masih aman, masih bisa nanti di chapter 7. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum diakhiri? Ibu, chapter 7 itu untuk telecommunications, the internet, and wireless technology ya, Bu? Iya, betul, Clara. Ya, baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, semoga nggak salah ya, Kak. Kalau salah nanti bahas. Iya, benar, Ibu. Oke. Karena DBMS itu ada porsinya sendiri belajarnya nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti akan kuliah saya akhiri. Kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan nanti bertanya di grup. Terus segala informasi akan saya segera lengkapi biar teman-teman mudah untuk belajar. Gimana teman-teman? Clear? Terus mau tanya? Oke, ya. Belum, Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Terima kasih.